Hai, aku Andrino dan di sebelahku adalah istriku Elizabeth Sudira. Dan ini adalah konten untuk channel Noel Fams. Yang pertama, dan ini adalah konten pertama kami sebagai suami dan istri. Yeay! Ada tepuk tangan ya sih? Enggak Tepuk ada. tangan, tepuk tangan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi nonton ini juga udah sempet nonton video live streaming resepsi pernikahan kami kemarin. Sampai hari ini pun kami masih sering ngeliat-ngeliat gitu. Kadang nonton panjang, kadang dipotong-potong karena itu kayak magical moment aja. Dan aku dari awal udah ngomong sama Andre, yang pokoknya aku pengen acara pernikahan kita tuh semuanya terrecord karena itu tuh akan jadi kenang-kenangan seumur hidup. Aku belajar banget dari waktu kita bikin video Sipa Ya 12 menit itu ya? 12 menit itu yang aku nyanyiin lagu Sukaria dan Rindu Solo. Sebagai performer, aku cuma nyanyi di panggung gitu aja 12 menit, tapi aku nggak bisa ngerasain vibes-nya karena pertama penontonnya nggak kelihatan. Terus bagaimana aku terlihat di depan para penonton itu juga nggak bisa ngelihat diri sendiri kan. Tapi setelah waktu itu Enco Pictures bikin video 12 menit itu, sampai hari ini pun aku masih bisa ngerasain kembali ke recall memorinya ketika nonton video itu. Makanya di pernikahan ini aku benar-benar pengen banget pemberkatan harus ada video full meskipun tidak di live streaming. Tapi juga waktu resepsi juga harus ada video full. Nah, kenapa harus live streaming? Kenapa sih acara ini mesti dibagiin ke teman-teman? Mungkin Andre bisa jawab. Yang pertama, live streaming itu ditujukan buat teman-teman, keluarga, mungkin penikmat musiknya Elis, terus yang biasa lihat kita berdua yang nggak bisa terlibat atau nggak bisa diundang di situ karena kuota undangannya sangat terbatas, dan karena itu acaranya yang punya kerja itu kan papaku, jadi istilahnya tamu terbanyak kan dari papa. Kita sendiri pun cuma mengundang teman-teman yang benar-benar teman-teman dekat dan teman-teman gereja, karena kita sih yang berkecimpung setiap hariannya itu di situ. Jadi memang bukannya nggak mengundang teman-teman, cuman memang kuotanya sangat terbatas. Jadi akhirnya kita pakai solusi ya udah ini mesti kita live streaming kan sih. Terus Karena Andre anak tunggal, ya betul. otomatis kan papahnya akan mengundang sebanyak-banyaknya teman-teman papa mama gitu. Dan ya kita sih mesti bijaksana juga karena kan itu udah hall paling gede sih menurutku di Solo. Iya, Cuman paling gede di Solo. ya kita pengen supaya nyaman, jangan sampai orang berdesak-desakan, apalagi round table kan masih terbatas. So kita akhirnya memilih untuk live streaming. Jadi selain itu mendokumentasikan suatu saat bisa ditonton lagi, saudara-saudaranya Andre banyak yang di luar kota, saudaraku juga bisa nonton live streaming. Teman-teman gereja, teman-teman yang nggak bisa keundang di acara resepsi bisa nonton, sekaligus pecinta Rindu Solo bisa nonton juga. Betul. Terus kita hari ini mau share tentang details untuk acara itu, perhelatan yang mungkin kalau di live streaming tuh hampir 3 jam. Yes. Itu nggak akan bisa terjadi kalau yang pertama tidak seizin Tuhan, nggak mungkin terjadi. Yang kedua, kalau nggak support dari all vendor, terus semua teman-teman yang terlibat di situ, sahabat baik kita yang terlibat di situ, nggak mungkin acara itu berlangsung dengan seperti itu. Dan itu tuh sesuai banget sama konsep kita dari awal. Jadi ceritanya itu acara pernikahan kita itu konsepnya adalah pernikahan di Kana. Kita ambil based on Bible. Jadi itu mungkin satu-satunya resepsi pernikahan yang diceritakan di Alkitab secara detail, dan kita terinspirasi sama ayat Alkitab itu untuk membuat acara serupa. Nanti kita akan cerita juga itu tuh bukan cuman ayat yang kita ambil, tapi kita juga diizinkan untuk mengalami hal itu. Tapi sebelum kesana kita mau ngomongin dulu hal-hal detailsnya. Ya, pertama tema dulu kali ya, tema itu dulu. Jadi di tema ini tuh udah 5 tahun terakhir aku juga selain jadi MC dan penyanyi, aku juga event consultant. Jadi apa sih itu event consultant? Beda sama IO ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah punya kepanitiaan keluarga atau acaranya nggak terlalu besar,
atau udah ada IO tapi pengen di konsepin kayak wedding stylish gitu loh. Nah aku tuh merancangkan pernikahan orang-orang. Nah tapi aku tuh kepikiran gini, kok nggak ada ya dari mereka yang ambil satu cerita Alkitab ini, pernikahan di Kana gitu, padahal ini tuh ikonik banget. Terus aku akhirnya keep untuk diriku sendiri. Ini buat aku deh, nggak aku kasih ke siapa-siapa. Karena mungkin nggak ada yang sadar juga kalau ada konsep itu, pernikahan seperti itu di Alkitab. Karena mungkin yang di highlight adalah mujizat yang terjadi, Ya, tapi nggak meng-highlight bahwa ini tuh kalau kita sambil merem membayangkan kisah ini, settingnya tuh kayaknya bagus. Nah, pernikahan di Kana itu identik dengan anggur. Sebenarnya yang dimaksud ini untuk teman-teman yang mungkin non Kristen mungkin nggak ngerti. Jadi yang diceritakan di situ adalah si empunya kerja itu kehabisan anggur, tapi anggur yang dimaksud sebenarnya adalah anggur minuman ya, wine ya, anggur minuman. Tapi akhirnya kami agak modifikasi sedikit menjadi buah anggur gitu. Jadi itu yang ikonik sekali situ. Jadi ceritanya mereka kehabisan anggur dan Tuhan hadir di acara itu. Tuhan mengubah air menjadi anggur dan anggurnya ini justru semakin lama semakin manis gitu. Sampai tamu-tamu yang hadir tuh mereka amazed karena ya ampun kok anggurnya manis banget. Biasanya tuh yang baik tuh dikeluarkan di awal, yang akhir tuh yang udah nggak bagus lah, anggurnya rasanya yang udah nggak enak. Tapi ini tuh malah anggur yang terbaik tuh keluarnya semakin akhir semakin baik. Nah kita berharapnya pemilihan tema itu adalah supaya kehidupan rumah tangga kami makin lama makin manis. Terus Tuhan hadir dalam rumah tangga kami sehingga rumah tangga kami itu diberkati banyak mujizat, nah, macem-macem itu. Dan akhirnya visualnya dipikirkan lah sama kami berdua. Andre ini sangat visual. Terus aku ngobrol konsepnya kayaknya kalau dibikin kayak pilar-pilar gitu bagus ya gitu. Model-model Yunani lah. Bener ya. Karena bayangannya kan pasti kayak gitu. Terus habis itu buah anggur. Kenapa buah anggur? Karena sebenarnya mamaku itu dari dulu kepengen banget kalau punya kerja suatu saat tuh ada buah asli gitu. Jadi kayak dekorasinya bukan dekor plastik, bunga buah plastik, tapi asli. Iya, atau asli. Bunga asli yang nggak bisa dipakai buat apa kan juga ngapain gitu. Tapi kalau buah, mamaku tuh pengennya tamu-tamu yang datang bisa bawa pulang buah-buah itu gitu. Nah akhirnya wah kayaknya pas nih kebun anggur ya harus ada buah anggurnya asli. Dan anggurnya ini harus ada di meja-meja juga gitu. Jadi nggak cuma dilihat dari visual dipajang, tapi juga ada di meja dan bisa dimakan. So anggurnya mesti enak. Nah behind the scene dari anggur itu sangat menegangkan. Ini untold story, nggak ada di mana-mana. Mungkin Andre pernah cerita di IG story tapi sekilas doang. Ini cerita lengkapnya, silakan. Jadi itu kita sudah dapat vendor anggur, penyedia jasa anggur itu udah mungkin 2 atau 3 bulan sebelum acara. Dan mereka menjanjikan bahwa bisa mencukupkan untuk kebutuhan anggur kami itu 80 sampai 100 kilo. Nah, ngabarinnya nanti tanggal 5 kan acaranya tanggal 7. Nah, nanti karena anggur kita butuhnya anggur tuh bukan yang frozen, bukan yang disimpan di kulkas tapi yang fresh. Jadi apa namanya? Orang tuh menikmati anggur tuh benar-benar fresh gitu. Nah, Hamin 3 kita dapat info, Hamin 7 kita dapat info bahwa vendornya meminta maaf dengan sangat kalau tidak bisa menyediakan anggur karena keran impor ditutup. Iya, waktu itu kan emang lagi ada ya wabah corona, meskipun itu belum ada di Indonesia ya. Tapi nggak cuma anggur, semua buah impor itu tuh ditutup aksesnya ditutup. Bisa kebayang dong, hamin seminggu kita udah tenang-tenang aja karena udah ada vendor. Dan kita nggak tahu bahwa ternyata udah 2 minggu sebelum acara pernikahan kita itu udah nggak ada buah yang diimpor. Ada pun tuh cuma sedikit-sedikit gitu. Nah, hamin 7 kita sempat ada harapan karena terus ada vendor lain yang bisa. Vendor yang sama kok ya. Vendor yang sama. Dia bisa menyediakan, dia bilang gitu. Terus aku langsung kan cerita sama Andre, yang nih ada nih yang ya udah keep dulu, DP dulu. Pokoknya kita tuh setiap ada apa tuh DP dulu karena papa mama kami juga kayak apa tuh di DP-in dulu biar kalian juga tenang gitu. Pas aku nanya nomor rekening, dia nggak jawab, lama banget. Aduh aku, karena dia bilang Mbak ini saya bisa simpenin sekarang tanggal 1, nanti tanggal 7 bisa buat acara. Yaudah deh nggak apa-apa mumpung ada anggur, karena kita pikir
udahlah kalaupun nggak bisa mencapai 80 sampai 100 kilo ya kita at least adalah di dekorasi. Kita udah mulai agak hopeless tuh. Ya. bener, aduh pokoknya seadanya lah. Sampai aku nanya, ya udah deh bukan anggur impor, anggur apa kek yang nggak enak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya dengan catatan itu nggak disajikan di meja, itu disajikan untuk di dekorasi aja gitu. Karena kan nggak enak juga masa nyuguhin orang yang buah yang nggak enak. Udah deh anggur yang kecil-kecil kayak duit juga nggak apa-apa. Dia bilang nggak ada mbak, nggak ada sama sekali. Oke. Akhirnya waktu dia balas dia cuma ngomong maaf mbak. Kami nggak bisa keep sampai tanggal 7 karena buah kalau dimasukin ke chiller atau masukin ke kayak macam kulkasnya mereka gitu pas dikeluarin akan benyek dan itu nggak bagus untuk disajikan, di dekor juga nggak bagus. Terus H-3 kita dapat anggur dari vendor lain, jadi pihak dekorasi itu punya sahabat yang bisa provide anggur, tapi waktu itu adanya cuma 15 kilo. Dan harganya fantastis banget. Harganya 1 kilo 135 ribu. Padahal katanya normalnya anggur itu kalau sehari-hari ya anggur impor itu sekilonya sekitar 40 ribu. Nah, kenaikannya itu 3 kali lipat. Terus habis itu ya udah itu kita keep dulu, at least untuk mengamankan dekorasi. Karena undangan kita udah terlanjur ada temanya anggurnya. Anggur, nggak mungkin di replace dengan buah lain. Iya benar. Misal duet atau strawberry atau matoa mungkin nggak mungkin bisa. Durian nggak mungkin. Masa ceritanya kebun anggur terus jadi kebun durian kan nggak mungkin, jadi kebun strawberry juga nggak mungkin. Tapi pohonnya udah tinggi-tinggi juga tuh, kan. Iya, selama proses itu kita berdoa banget karena dekorasinya udah terlanjur kayak gitu, undangan udah terlanjur kayak gitu, konsep semuanya udah kayak gitu. Jadi warna baju semua karena kan kita bikin konsepnya in details kan. Iya benar. Sampai warna baju, bunga yang dipilih, pilihan bunga hidup yang ada di dekorasi, pohon supaya nggak yang ngeganggu anggurnya. Jadi bunganya memang pilihannya warna putih, hijau. Banyakin hijau gitu karena akan ada anggur. Nah kalau nggak ada anggur dia apa nggak warnanya jadi putih sama hijau doang. Terus sudah dibikin pohon juga kan waktu itu. Iya pohon dengan daun anggur. Di apa namanya spot tengah yang waktu itu buat kita perform itu kan emang udah di set itu buat anggur. Kalau diganti strawberry ya kali masa diganti di bawah kan nggak mungkin juga. Ya udah kita cuma bisa berdoa sih, tapi ya itu mujizatnya terjadi. Kita diizinkan Tuhan tuh ngalamin persis seperti yang di ayat Alkitab itu. Itu tuh bukan cuma kekurangan anggur tuh udah nggak ada stok anggur emas. Kita udah bingung. Sampai H-2 ya setelah kita dapat vendor itu, H-2 kita keliling ke supermarket. Bayangin dong, sebelum menikah besoknya kami dipingit. Sebelumnya tuh kami keliling supermarket lihat ada beneran ini nggak ada anggur apa sebenarnya ada, cuman kita ditipu atau gimana gitu. Ternyata emang nggak ada. Adapun itu stok lama, frozen stok lama gitu, banget frozen. Jadi udah banyak semuanya. Ya udahlah kita berserah aja sama Tuhan kalau ada tapi cuma at least ada 15 kilo. Ya udah oke. Ternyata H-1 Tuhan sediakan. Bener. Persis seperti yang kita butuhkan. Betul, kita butuh hampir 100 kilo dan bener-bener ada. Itu impor dari mana tuh? Impor dari Peru. Impor dari Peru. Dari Peru. Karena emang dari sebenarnya yang anggur yang murah itu dari China. Tapi karena China lagi ada kayak gitu makanya impornya tuh akhirnya masuklah negara-negara lain tapi harganya super fantastis. Mahal. Tapi di balik semuanya itu Tuhan cukupkan, Tuhan tolong supaya kami juga bisa cover itu semua. Terus juga buahnya ada sampai hari H. Dan menakjubkannya adalah buah-buah itu tuh karena dia emang mahal banget, jadi kualitinya yang paling bagus, enak banget. Semua tamu-tamu pasti bilang anggurnya tuh enak banget yang di meja. Dan yang kita seneng banget adalah ketika orang salam-salaman pulang. Itu mereka tuh bawa tenteng anggur gitu. Ini anggurnya gede-gede ya. Ya, emang itu tujuan dari awal supaya orang tuh bring happiness gitu kan, bawa kebahagiaan pulang. Ada yang bahagia karena dapat door prize, ada yang bahagia karena dapat makanan yang memang dipilihin sama orang tua kami itu makanan yang terbaik. Dan juga itu tadi bisa bawa pulang anggur. Orang sekaya apapun dan semampu apapun beli anggur kalau namanya dapat tuh pasti seneng gitu. Pasti seneng lah. Dan mereka tuh sampai naik ke pohon yang tinggi banget gitu sampai ya ampun ngambilin, super niat. Ya kita bersyukur sih, maksudnya kita tuh tidak cuma menyajikan acara pernikahan yang enak orang untuk datang. Jadi orang tuh datang dan pulang tuh membawa sesuatu gitu loh. Mereka datang membawa harapan acara yang bagus, makanannya enak,
pulang masih bawa anggur, masih bisa menikmati acara konsepnya dari awal sampai akhir ya kita bersyukurnya gitu sih. Iya betul.